Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 7 ya. Kita kembali lagi di pelajaran IPA di pertemuan ketiga, masih bab yang sama, klasifikasi makhluk hidup. Ya, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa bersama dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita melanjutkan pembelajaran kemarin. Kita masuk ke Kingdom Animalia. Apa itu Kingdom Animalia? Kingdom Animalia adalah kelompok animal, kelompok animal ya, atau kelompok hewan. Kelompok hewan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata memiliki ruas tulang belakang dan avertebrata tidak memiliki ruas tulang belakang. Ya, kelompok vertebrata atau kelompok yang memiliki tulang belakang ada 5 kelompok lagi, yaitu Pisces, kelompok ikan, amfibi, reptil, aves atau burung, dan mamalia. Sedangkan kelompok avertebrata atau kelompok tak bertulang belakang dibagi lagi menjadi 8 kelompok, yaitu ada moluska bertubuh lunak, arthropoda, echinodermata, coelenterata, porifera, platymintes, nematoda, dan Annelida. Ya, itulah beberapa kelompok-kelompok besar dari Kingdom Animalia ya. Kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok ya. Dua filum, vertebrata dan avertebrata. Kemudian dari vertebrata dipisah lagi dari vertebrata ada 5 filum, dari avertebrata ada 8 filum. Filum atau kelas ya, ada 8 kelas. Ya, itulah Kingdom Animalia. Kelompok vertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Ya, jadi vertebrata adalah kelompok yang memiliki ruas tulang belakang. Apa saja? Ya, ini adalah kelompok vertebrata. Yang pertama ada kelompok Pisces. Pisces adalah ikan ya, kelompok ikan. Ciri utama dari kelompok ini adalah tubuh ditutupi kulit yang bersisik dan berlendir. Alat gerak berupa sirip, alat pernapasan berupa insang, dan beberapa jenis ikan lain dibantu dengan labirin. Reproduksi dengan bertelur atau ovipar. Habitat umumnya adalah di air. Suhu tubuh berubah sesuai lingkungan ya. Poikiloterm. Ya, biar ikan ini termasuk hewan berdarah dingin. Contohnya ada ikan hiu, ikan pari, ikan mas, dan ikan lele. Kelompok kedua ada kelompok amfibi. Kelompok amfibi ini adalah ciri utamanya dia hidup di dua alam atau dua habitatnya ya, di darat dan air. Kemudian alat pernapasannya berupa paru-paru dibantu oleh kulit yang lembab, tubuh ditutupi oleh kulit tipis dan lembab berlendir. Reproduksi secara bertelur atau ovipar. Alat gerak berupa dua pasang kaki yang berselaput. Suhu tubuh berubah-ubah atau berdarah dingin. Contoh dari amfibi diantaranya ada katak hijau, katak pohon, dan salamander. Ya, itulah kelompok amfibi dari hewan vertebrata atau bertulang lunak. Kelompok yang ketiga ada aves atau kelompok burung. Ciri utamanya tubuh ditutupi oleh bulu, alat gerak berupa sepasang kaki dan sayap, alat pernapasan berupa paru dan kantong udara, reproduksi dengan bertelur, habitat di darat, suhu tubuh tetap ya atau homoniterm atau berdarah panas. Ya, jadi kalau burung ini termasuknya kelompok hewan bertulang belakang yang berdarah panas atau suhu tubuhnya tetap. Contoh dari kelompok burung ini yaitu ada macam-macam burung ya, banyak.
Ada penguin, ada merpati, ada angsa, dan juga ada elang. Ya itulah dari beberapa kelompok burung atau kelompok aves dari Animalia, dari kingdom Animalia. Ya. Yang keempat ada kelompok reptilia, hewan melata ya. Ciri utamanya berjalan secara melata. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Alat gerak berupa dua pasang kaki dan otot perut. Suhu tubuh berubah-ubah ya, polykiloterm atau berdarah dingin. Reproduksinya ovipar, bertelur. Kemudian ada juga yang beranak atau vivipar. Kemudian ada juga yang ovovivipar, bertelur dan beranak. Contohnya ada kura-kura, buaya, dan ular. Ini adalah kelompok reptilia, hewan. Ya, yang kelima, kelompok yang terakhir dari vertebrata atau hewan bertulang belakang adalah kelompok mamalia atau hewan menyusui. Ciri utama dari hewan ini, dari kelompok ini, tubuh ditutupi rambut. Hewan betina menyusui anaknya. Alat pernapasan berupa paru-paru. Alat gerak sepasang kaki dan tangan atau sirip. Reproduksi secara melahirkan. Suhu tubuh tetap ya, adalah suhu tubuhnya tetap atau berdarah panas ya. Ini adalah beberapa contoh dari kelompok mamalia, hewan menyusui ya, atau hewan yang apa? Ya, hewan menyusui. Di antaranya ada panda, paus dan lumba-lumba, kelelawar, dan juga ada kelinci. Ya. Nah, sekarang kelompok hewan avertebrata ya. Avertebrata atau invertebrata, yaitu kelompok hewan tidak memiliki tulang belakang atau tidak bertulang belakang. Apa saja sih hewan-hewan yang termasuk kelompok ini? Ini adalah hewan-hewannya. Ya, yang pertama ada kelompok moluska atau hewan bertubuh lunak ya. Tubuhnya lunak kenyal. Ciri utamanya bertubuh lunak, tidak bersegmen, memiliki mantel yang membentuk cangkang. Ya, atau juga memiliki atau bertubuh dia memiliki tentakel juga ya kebanyakan. Contoh-contohnya dari hewan bertubuh lunak ini atau moluska itu ada bekicot, cumi-cumi, tiram mutiara. Seperti contoh mungkin ada lagi gurita, remis, kerang hijau, dan masih banyak lainnya lagi ya. Contoh dari kelompok moluska atau tubuh lunak. Yang kedua ada kelompok arthropoda atau hewan berbuku-buku atau hewan yang memiliki ruas-ruas ya. Ciri utama dari arthropoda yaitu tubuh dan anggota geraknya berbuku-buku atau beruas-ruas. Pada kepala terdapat antena, memiliki rangka luar dari zat kitin. Ya, arthropoda ini dibagi menjadi 4 ya. Empat kelas atau 4 golongan. Yang pertama ada Myriapoda, yaitu kaki seribu, contohnya lipan atau kelabang. Kemudian ada Crustacea atau udang-udangan ya. Kemudian Arachnida, yaitu laba-laba berkaki 6. Kemudian Insecta atau kelompok serangga, contohnya seperti belalang ya. Beberapa dari hewan arthropoda juga memiliki mata. Biasanya mereka indera penglihatannya matanya berbentuk mata majemuk ya atau mata semu. Ya, inilah kelompok arthropoda. Ya, berikut perbedaan ciri dari kelas arthropoda ya, yaitu kalau dia itu berdasarkan jumlah pasang kaki dan jumlah pasang antena. Crustacea jumlahnya ada 5, jumlah pasang antenanya ada 2. Contoh hewannya udang, kepiting, lobster, rajungan, dan lain-lain.
Kemudian arsa arachnida ya, atau ini ya, jumlah pasangnya, jumlah pasang kaki 4, jumlah pasang antena nggak ada, contohnya laba-laba ya. Kemudian ada insek, jumlah pasang kaki 3, jumlah pasang antena 1, contohnya belalang, nyamuk, kupu-kupu, rayap, dan lain-lain. Yang terakhir ada kelas Myriapoda, yang mana jumlah pasang kakinya ada 1 atau 2. Kemudian jumlah pasang antenanya adalah 1. Contohnya kelabang, lipan, luwing, dan lain-lain. Yang ketiga ada kelompok porifera atau hewan berpori. Ciri utamanya yaitu tubuh dipenuhi pori-pori. Kemudian menyerupai spons ya, spons atau memiliki rangka luar, melekat di dasar laut. Contoh kelompok hewan ini adalah Spongia sp dan Spongia yang melekat di dasar laut. Ya, mungkin seperti hewan terumbu karang ya, itu termasuknya hewan kelompok porifera atau kelompok yang keempat adalah kelompok Echinodermata atau hewan berduri. Sesuai namanya, ciri utama dari hewan ini adalah tubuhnya ditutupi oleh duri ya, yang terbuat dari karbonat dan habitatnya di air laut. Contoh dari hewan berduri ini yaitu ada bintang laut, bulu babi, dan juga ada tripang. Ya, ini adalah contoh dari beberapa hewan yang masuk kelompok Echinodermata ya, atau hewan bertubuh duri atau berkulit atau hewan berduri. Nah, dan yang kelima adalah kelompok Coelenterata atau kelompok hewan berongga. Sesuai namanya, kelompok hewan berongga atau Coelenterata ini ciri utama dari tubuhnya yaitu memiliki rongga. Kemudian memiliki tentakel berbentuk polip atau medusa dan habitat di air laut. Contohnya ubur-ubur, hidra, kemudian ada juga anemon laut. Ya, ini adalah beberapa contoh kelompok Coelenterata, yaitu dari hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata atau invertebrata. Ya, sekarang kita masuk ke kingdom Plantae ya, atau kerajaan tumbuh-tumbuhan ya. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3 kelompok besar ya. Yang pertama itu ada kelompok Bryophyta atau lumut ya. Kelompok lumut ini cirinya itu sudah memiliki akar, batang, dan daun, namun belum dapat dibedakan talus ya, atau belum sejati. Kemudian belum memiliki berkas pembuluh angkut ya. Belum memiliki berkas pembuluh angkut. Kemudian memiliki rhizoid untuk menempelkan tubuh lumut pada tempat lembab dan teduh. Kemudian mengalami pergiliran keturunan ya. Pergiliran keturunan atau metagenesis. Ya. Kelompok yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Seperti ciri-cirinya telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Telah memiliki berkas pembuluh angkut. Pada daun dewasa memiliki sorus yang merupakan tempat spora. Kemudian mengalami pergiliran keturunan sama ya, atau yaitu mengalami metagenesis. Contoh dari tumbuhan ini yaitu paku sejati. Ya, kalian bisa lihat pada gambar contoh tumbuhan paku ini. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri dari kelompok ini yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati.
telah memiliki berkas pembuluh angkut, menghasilkan biji ya sebagai alat perkembangbiakannya. Jadi untuk kelompok tumbuhan berbiji dia sudah mulai ada bijinya ya. Berdasarkan letak bakal bijinya, spermatopita atau tumbuhan berbiji dibedakan menjadi dua ya, yaitu gymnospermae dan angiospermae, biji terbuka dan biji tertutup. Ya, inilah kelompok spermatopita ya. Ternyata dari tumbuhan berbiji juga dibagi lagi menjadi dua ya. Dua kelompok yaitu gymnospermae dan angiospermae. Biji terbuka dan biji tertutup. Ciri dari utama biji terbuka yaitu biji tumbuhan ini tidak dibungkus oleh daging buahnya ya. Ciri utamanya itu memiliki biji tertutup, artinya biji tumbuhan ini dibungkus oleh daging buahnya. Kemudian contohnya pinus, melinjo, pakis haji ya. Kemudian angiospermae atau bijian tumbuhan berbiji tertutup. Artinya biji tumbuhan ini dibungkus oleh daging buahnya ya. Kalau tadi yang gimnospermae terbuka, biji tumbuhan tidak dibungkus oleh daging buahnya. Maaf tadi keseliru ya. Contoh dari tumbuhan dengan berbiji tertutup yaitu ada mangga, jambu biji, ya apalagi salak ya, kemudian ada apalagi masih banyak lainnya ya, yang maksudnya biji tertutup itu bijinya ada di dalam buah ya, bijinya di dalam buah. Kalau terbuka itu bijinya di luar buah ya. Nah itu adalah beberapa. Nah ini adalah kelompok spermatopita, yaitu tumbuhan berbiji yang mana dibagi menjadi dua kelompok ya. Ya, dan ternyata dari tumbuhan dengan berbiji tertutup itu juga dapat dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu apa? Ya, dikotil dan monokotil. Maksudnya apa? Maksudnya dibagi dua itu dengan apa biji angiospermae dibagi dua itu yaitu bijian dengan apa? Dengan biji berkeping satu atau tunggal dan biji berkeping dua atau dikotil ya. Atau istilahnya dikotil dan monokotil. Kalian bisa lihat ya perbedaan ciri dari tumbuhan berbiji keping satu dan tumbuhan yang berkeping biji berkeping dua. Keping biji ya monokotil ya. Kalau keping dua dikotil. Nah, dari daunnya aja sudah beda. Yang berkeping satu sejajar, sedangkan yang berkeping dua lebih membentuk jari ya, melebar. Kemudian dari segi batangnya, batang semunya ya. Ya kalau monokotil batangnya semu dan dikotil batang sejati dan bercabang. Nah, bunga, akar. Ya, ini adalah contoh tumbuhan dengan berbiji berkeping satu atau monokotil ya. Ada padi, jagung, pisang. Contoh lainnya rumput-rumputan padi, jagung, gandum, tebu. Pinang-pinangan ada kelapa, kelapa sawit, palem, bawang-bawangan. Dan ini adalah contoh tumbuhan dengan biji berkeping dua atau dikotil ya. Ada durian, ada mangga ya. Contoh lainnya seperti dari getah-getahan ada ketela pohon, karet, dari kacang-kacangan ada kacang tanah, kacang panjang, dari terong-terong